Bagaimana kalau ternyata saya yang dikasih kepikiran, oh dia kasih kaya, bagian saya kasih fakir, ya Allah mau bilang bagaimana lagi? Nah, akhirnya bersyukur, alhamdulillah tidak apa-apa yang meskipun fakir, asalkan tetap dalam ketaatan, tetap dalam ibadah kepada Allah. Nah ini resort wonten ilmu ini kan. Makanya ngaji ini perlu biar menawa kalau kapan-kapan bejang pas ketiban pekir karena bumi ini kan bumi ini bulan kalau bunder aja terus tiba balik ini bulannya muter ibadah kepikiran ini melihat apa ada nggak ada ilmu diterima nggak bisa mengeluh. Tapi rek dia yang mboten gada ilmu matur sugih fakir. Waduh mudo aja. Guyu dewe itu bukan karena bukan melihat keindahan corone Allah, ya corone Allah apa? Memperlakukan ya situasi tidak. Guyune niku krana wis gak momot pikirane, akhire guyu dhewe alias stres. Iya. Tapi dengan ibadah ilmu akhirnya corone pangeran itu berbagi apa? Berbagi situasi. Oh, dulu saya situasinya kaya, ya dikasih keadaan kaya. Sekarang kok miskin, oh akhirnya dia itu loh, tetangga saya dulu itu tidak punya apa-apa, sekarang kok bisa sugih loh. Akhirnya kan mikir-mikir guyu, subhanallah, begitu indah ya, begitu apa, begitu hebatnya Allah ya. Kalau Allah kersa buatan saja namanya hamba ini mau menolak karena semuanya adalah milik Allah ya, milik Allah. Rabbal alamin. Allah itu kan kalau kita baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Siapa Tuhan? Tuhan alam semesta ini. Alam semesta ini apa? Ya alam semesta ini pun dunia dan seisinya. Kullu ma siwa Allah itu alam. Ya. Selain Allah semuanya itu adalah alam. Ya. Selain Allah itu alam. Jadi selain Allah itu miliknya Allah. Yang menguasai itu Allah. Yang ngatur itu Allah. Adapun itu diresapi jangan akhirnya dengan selalu mesem. Kenapa? Begitu indah cara Allah berbagi. Pak Soswau, sejarahnya Pak Hussein, besar banyak ditempel. Kalau beliau waktunya berbagi Pak Hussein. Nah itu kan berbagi. Boten nempel itu nanti boten betul. Untuk berbagi dengan tukang kalau berarti kasengin. Kalau tukang nempel itu, alhamdulillah pelaris lah. Terus tukang nempel. Itu terjadi bahwa orang ini bahagia, tapi saya sebenarnya susah. Tapi kan Tuhan lihat, bagaimana cara Allah berbuat, itu indah adanya. Poso teman. Ini gue udah kunci ilmu nilai ini apa manfaatnya? Lah itu cobaan itu sangat di ilmu ini kan. Buatan terus pas Pak Husain nge-share nembel ban ada sumbangan. Karena dengerin Husain orang ada email mungkin itu contoh-contoh apa fakir sing dapat pahala. Mungkin dari itu mungkin ada yang mau ditanyakan. Kebalikan daripada itu kefakiran yang mendapatkan dosa atau kefakiran yang diharamkan atau tidak boleh dilakukan. Mungkin wonten sing badhe ditambahkan. Ada yang saya tanyakan Ustadz mengenai tadi keterangan dari Ustadz mengenai orang-orang yang buat proposal.
Dalam arti ini yang pertama proposal itu untuk masjid, pembangunan masjid. Nah lantas biasanya sekarang pada umumnya sekarang banyak ustadz orang itu punya lahan tanah dibangun masjid tak sumbangan, lalu keuangannya dikelola oleh keluarga sendiri. Satu yang satu pertanyaan saya adalah bagaimana hukum halal haramnya. Yang kedua, orang miskin itu minta-minta, ya penghasilnya banyak. Pada saat itu saya ada contoh di mana itu di Balai RW itu sampai bawa uang 30 juta. Bahkan anaknya itu menjadi sarjana dan guru. Nah, itu bagaimana hasil dari yang katanya Ustadz kalau sudah menjadi pekerjaan haram, bagaimana hasil dari sarjana-sarjana itu yang dari uang-uang seperti itu kan? Mohon jawabannya Ustadz. Cara proposal yang tidak tepat sasaran, artinya apa? Dia meminta tapi kok ya tidak diserahkan kepada panitia masjid, atau dikelola oleh keluarganya sendiri. Ya sebagian masuk ke masjid tapi sebagian masuk ke dirinya, itu pun juga tidak boleh. Kalau mengatasnamakan amal jariah untuk masjid, maka semuanya harus lari ke masjid. Dan beda lagi kalau sudah pada waktu rapat ini dimusyawarahkan, terus ada kesepakatan gitu, siapa yang bisa mencarikan dana untuk apa? Untuk masjid ini, pembangunan masjid supaya cepat selesai, maka nanti ada hadiah, hadiahnya kan ada ucapan terima kasih dari masjid, dapat sebagian persen. Nah itu kalau disepakati oleh para sesepuh, para tokoh masyarakat yang diajak rapat, itu tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi terus memang harus dikasihkan semua, dapat ini, dapat saya. Nah, terus nanti itu dihitung. Itu tidak apa-apa. Terus ngambil segini itu tidak boleh. Itu kalau memang sudah dirapatkan, cuman yang mencari tadi ini, dan ini kurang saya. Kalau dia itu kan apa? Berbuat baik, ya tujuannya berbuat baik, tapi juga ada harapan untuk mendapatkan imbalan. Akhirnya kasus-kasus itu kebaikannya, pahalanya dia dapatkan dengan sempurna. Kenapa? Karena sudah dia dapat balasan di dunia. Kalau berbuat baik dia sudah dibantu dapat dia dapat sebagian beberapa persen. Dia betul apa? Cuman asalkan harus jujur, Pak. Dan itu sudah kesepakatan bersama. Terus yang kedua terkait hukum seperti yang sudah saya sebutkan. Hukum minta-minta itu sebenarnya boleh, ya boleh, tapi ketika dia itu benar-benar hajat, benar-benar butuh, ya seperti yang dicontohkan tadi, butuh itu apa? Butuh untuk bisa hidup, dan bisa hidup itu yang dibutuhkan kan makan pada waktu itu, makan pada hari itu dia butuh berapa porsi makanan? Oh kalau 3, ya satu hari butuh 3, ya wes. Satu hari itu dia dikasih ternyata cukup, gue jangan minta. Satu kali minta, terus kok dikasih 50.000, ternyata 50.000 itu bisa dibelikan 3 piring. Nah ini dibagi itu 3 piring. Jangan langsung dihabiskan. Selesai, jangan minta lagi. Nah, kalau sampai numpuk dapat jutaan dijadikan profesi, akhirnya ini kan hukumnya dia tidak halal. Untuk biaya sekolah juga ya, anaknya sampai sarjana. Biaya sekolah, biaya sekolah. Ya tidak bagus lah, ya tidak bagus. Ya tidak bagus. Ya. Kenapa? Kata lebih dalam apa? Dalam urusan mencari ilmu. Urusan mencari ilmu ini, ya. Urusan mencari ilmu ini apa? Modalnya atau biayanya harus diambilkan dari yang halal, ya, jangan yang haram. Kenapa? Karena nanti kalau
yang dijadikan biaya untuk mencari ilmu itu dari sesuatu yang haram, maka ilmu yang didapatkan ini tidak barokah, bisa-bisa tidak manfaat. Kasusnya nopo, akhirnya jadi orang pinter, akhirnya pinter bujuk-bujuki. Jadi dia punya apa? Dia jadi orang besar, akhirnya bisa korupsi. Ya. Jadi sarjana, ya jadi orang lebih sarjana hukum, tapi kok dihukum ngelakoni sesuatu yang bisa menyebabkan dia dihukum. Nah itu kan cara-cara tidak barokah. Ya, cara-cara ya. Kalau ditanya tadi, orang ini pekerjaannya kan sehari-harinya kan memang latih anjing ya. Dia itu orang Islam. Terus gimana menurut dengan apakah itu haram atau halal? Atau itu tentang kesehariannya? Ya jadi pekerjaannya itu memang latih anjing. Hukum anjing itu, hukum memelihara anjing itu khilaf. Wonten sing ngukumi haram, wonten sing ngukumi boleh. Bolehnya itu tapi dengan syarat. Anjing yang dipelihara itu tujuannya untuk bisa apa? Diajak berburu. Untuk apa? Untuk diajak berburu. Betul apa? Ya. Untuk bisa fungsinya anjing itu untuk berburu. Kenapa? Penciumannya itu kan tajam. Nah, terus pemelihara anjing untuk apa? Untuk bisa mencari apa? Apa itu? Bom. Bukti-bukti Narkoba. Nah, itu tidak apa-apa. Berarti anjing yang ada manfaatnya. Nah ini yang apa? Yang dihukumi boleh. Tapi yang tidak menghukumi boleh ya karena ada hadis ya rumah yang di dalamnya ada anjing ataupun ada gambar-gambar, maka malaikat itu tidak akan masuk ke dalam rumah tadi. Ya, di dalam rumah tadi. Karena ya bahwa itu buatan binatang-binatang yang memang ini tidak apa menjadi penyebab turunnya rahmat. Pun malaikat bukan masuk berarti rahmat Allah tidak masuk. Tapi lek cara fikih ya tadi itu manfaatnya apa? Memelihara anjing. Yang nggak boleh itu apa? Ketika kita tersentuh anjing dan anjingnya dalam keadaan basah atau anjingnya tadi menjilat kita, nah, ini kan hukumnya najis. Dan rumah yang apa? Yang tadi itu ditempati anjing itu khawatir apa? Anjingnya itu buang kotoran di sana, dia bikin najis. Najisnya membuat berbahaya. Gitu. Nah, terus kita tidak bisa mengantisipasi untuk menjaga najisnya anjing tadi itu. Nah, itu yang cara pikir itu yang berbahaya dengan masalah najis. Ya. Cara tasawuf tadi itu ya tadi karena apa? Rahmat Allah tidak masuk dalam rumah tadi. Terus ada gambaran anjing tadi itu ternyata bukan anjing Pelacak. dohir, bukan anjing dohir, itu bahasa Sanepa, bahasa Cina ya. Anjing itu sifat anjing yang ada di hati kita. Ketika kita memiliki sifat yang sama dengan sifat anjing, ya, di hati kita punya sifat yang sama dengan sifat anjing, maka rahmat Allah tidak masuk pada kita. Artinya kita jauh daripada hidayah Allah. Itu coro orang-orang atau orang-orang sufi. Jadi kalau karena kering nggak najis. Apa? Anjing kalau karena kering nggak najis. Anjing kalau kering, kulitnya kering sampai pegang tidak apa-apa, tidak najis. Tapi ketika anjingnya itu kering, tapi tangan sampai basah, pegang anjing, bulunya anjing atau kulitnya anjing, nah ini najis. Nah ini najisnya najis mubalaghah, harus disucikan 7 kali dan salah satu daripada 7 kali basuhan itu harus dicampur dengan debu atau dengan tanah. Terus utawa anjingnya tadi basah, tangan sampean kering. Nah ini kan nempel, najisnya nempel. Itu yang bahaya. Sifat anjing itu yang seperti apa, Tat? Kak, sifat-sifat anjing itu sing opo berarti kan liur ya. Maksudnya dia kalau air kepenting. Ada buas.
Ya, seneng nyalai orang, ya seneng nyalai orang, seperti hasut, ya iri, ya hasut, iri, terus apa adu domba, itu sifat-sifat anjing. Ya, salah satu sifat anjing. Terus mau menang sendiri itu kan anjing. Ya, anjing. Terus anjing itu siapa yang ngasih makan pasti dia yang akan ya itu. Ya mungkin ada lagi ya. Kalau kucing kan saya pernah dengar melihara binatang yang bertaring panjang itu katanya jadi. Termasuk tanda-tanda binatang yang haram dimakan itu berkuku ya atau berkuku tajam seperti elang ya, suatu macan, bertaring juga. Tapi kalau itu dipelihara, tapi kalau kucing meskipun bertaring nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Malah kucing ini apa? Memang apa? Senengannya Rasulullah ya. Kenapa sampai saya Abu Hurairah itu ya namanya Abdurrahman. Sahabat Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman. Loh, karena setiap hari yang dipegang itu kucing, setiap bertemu dengan Nabi selalu gendong kucing, akhirnya sama Nabi disebut Abu Hurairah. Bapaknya kucing. Nah, dan kucing ini asalkan kucing ini kakinya tidak basah, terus kita tidak tahu dia kalau kakinya basah dia nginjak najis apa tidak, tempat najis apa tidak, terus kok lewat di tempat kita sholat tidak apa-apa, tidak najis. Ya, tapi beda kalau dia kok nginjak di tempat-tempat najis. Nah, terus kok ngencap di tempat kita sholat, nah ini baru najis. Kalau itu tidak jelas, hanya basah ini jadi mana? Sudah hukumi. Karena itu apa? Kenapa kok tidak dihukumi najis? Karena kucing ini binatang yang selalu mengitari kita. Artinya apa? Selalu ada. Ya, selalu ada. Itu mungkin manfaat ilmu yang kita kasih pada Amin. Amin ya Rabbal alamin. Al-Fatihah.